Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lalu semua pada mau pindah? Nah, saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar itu tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, kau punya duit kau ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Makanya saya bilang kan, terus kemarin mereka tanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya kan mendukung bukan nomor 3. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Gak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok gak boleh maju? Dia bisa kerja, kenapa gak boleh maju? Cuma karena namanya Ahok. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Dikasih obat apa sih Pak Mahfud, kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo, tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium peroxide beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih itu, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim ses lithium peroxide. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium peroxide itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03.
Pak, greenflation beneran ada kok. Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam, Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyengsarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah, makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah, Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu, Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh. Dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik, semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa,
cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani
gitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Tentu memasuki pemilu ini, saya harap kita tidak salah pilih. Karena banyak sekali kita, apalagi yang umur-umur kayak kita, semua kita tahu susahnya jadi orang tanda kutip minoritas. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Nggak ada yang berani bela saya. Cuma beliau yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya mundur. Dan zaman itu namanya yang tentukan polisi jaksa. Ya saya nggak ada salah, nggak terbukti, dimasukkan juga. Nah makanya saya bilang, kali ini Bapak Ibu harus sadar, nggak boleh salah pilih. Kalau saya pribadi, saya yakin yang paling pantas jadi presiden itu cuma Ganjar. Nggak ada yang bisa. Makanya saya bilang kan, terus kemarin mereka tanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya kan mendukung bukan nomor 3. Saya lihat, wah ini gawat juga nih. Rata-rata orang bilang Ahok itu sebetulnya main 2 kaki nih. Saya bukan tipe orang main 2 kaki. Makanya setelah saya pertimbangkan, saya kalau ikut kampanye nggak boleh. Karena status saya komut Pertamina. Kalau saya berhenti, ini Pertamina lagi cuan gede-gedenya nih. Bonusnya 1% dari cuan ini.
Karena perusahaan begitu, kalau ada untung kami boleh bagi 1% sampai 1,3%. Ini kalau saya berhenti kehilangan dong. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Nggak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok nggak boleh maju? Dia bisa kerja, kenapa nggak boleh maju? Cuma karena namanya Ahok. Lalu saya tahu sebagian dari kita mulai terpengaruh. Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lalu semua pada mau pindah? Nah saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar itu tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, kau punya duit kau ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil loh. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Ini negara ini dengan konstitusi nih. Mau jadi apa bangsa ini? Segelombol orang teriak-teriak tidak izinkan Ahok jadi gubernur, lalu oknum polisi ikut vonis teriakan massa. Ini mau jadi apa bangsa ini? Ini ideologi mau jadi kemana? Makanya Ibu Mega bilang, lalu orang menuduh katanya petugas partai. Ya memang negara ini didirikan memberi kuasa penuh kepada partai politik. Saya adalah petugas partai, Ibu Mega petugas partai. Tapi kalau partai menugaskan saya curi duit, melawan konstitusi, ya saya berhenti, enak aja. Saya bukan setia kepada orang yang tidak sesuai konstitusi. Kalau kamu sesuai konstitusi, saya ikut. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak mau pilih Ganjar dan tidak mau pilih PDI Perjuangan? Tanya sama saya. Silakan, tanya. Bukan mau pilih ya. Saya pengen tahu yang di ruangan ini, siapa yang punya alasan tidak mau pilih. Saya mau dengar alasannya apa. Saya akan jelaskan. Oke. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu. Kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma nggak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Prabowo kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Gimana ya begitulah ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban, apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana. Mungkin ada politik-politik keluarga kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen kita mesti mengampuni. Orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam, begitu firman Tuhan. Betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni, tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi Oma tuh tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Ya terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah saya mau jelaskan, Ibu Mega itu justru sudah mengampuni, iya kan?
Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau pilih 02. Saya udah bilang sama adik saya, adik perempuan kandung kok. Saya cerita sama ibu begini. Waktu 2019, saya masih di tahanan, adik perempuan datang kepada saya. Dia mengatakan karena pada waktu itu survei antara Jokowi dan Prabowo itu beda tipis. Dan pada waktu itu Ahoker diperkirakan oleh orang ada 3-4%. Jadi saya bisa menentukan siapa menang kalah. Karena orang lagi marah di tahanan ini. Lalu datang adik perempuan saya kepada saya, gini loh kok, lo mesti pilih Prabowo. Kenapa? Oh dia orang baik, saya kenal baik semua. Oke, nggak baik pilih Jokowi. Saya lebih tahu Jokowi juga, saya jadi gubernur wakil dia kok. Nah saya ingin meneruskan, gimana pun Jokowi ini harus kasih kesempatan teruskan 2 periode. Lalu dia bilang gini, lu hati-hati lo, kalau sampai Prabowo terpilih, lu yang nggak mau dukung bisa masuk penjara. Enak aja, gimana gue bisa masuk penjara? Oh kalau penguasa mau penjarain lu mah gampang. Tapi kalau dia terpilih, lu pasti jadi menteri. Gue jamin lu jadi menteri. Nah terus gue bilang, kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik. Nggak mungkin penjarain kamu. Lagi pula kalau kamu beda sama dia penjarakan kamu, ya biasa-biasa saja. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa Bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 pulau 1000 nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Jadi kalau kita ngomong ibu, mau teruskan apa? Makanya saya nggak mau berdebat depan umum, ini semua direkam. Ini saya tolong saya sampaikan ya, ini jangan dikeluarkan ini. Ada undang-undang ITE ini. Saya sengaja minta ibu ngomong seperti ini, karena saya udah hadapin di rumah saya kok. Pakai nama Yesus juga, masing-masing Yesus sudah beda kita Bu. Betul gak Bu? Anda berdoa, Anda baca Alkitab, saya juga berdoa baca Alkitab. Kalau pilihan saya adalah nomor 3, ibu nomor 2, itu hak ibu. Tapi saya mau tegaskan, tidak fair. Kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa mesti paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar.
Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak, waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar itu 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau balik papan? Kalau mau misalnya. Saya dipengaruhi oleh teman-teman saya. Katanya tadi saya kan ke Pak Ganjar ya. Katanya jangan, soalnya Pak Mahfud itu kayak menentang kebebasan kita orang Kristen untuk beragama. Benarkah itu Pak? Apalagi nanti kalau sampai gabung dengan Pak Anies. Dah, itu aja. Saya mau tegaskan di sini, partai PDIP itu partai ideologi. Maka Ibu Mega suka bilang, kenapa kita nggak dukung Anies misalnya? Karena dia dari pengalaman, belum pengalaman birokrasi. Lalu Anda kan saya bilang, menyerang Pak Mahfud. Pak Mahfud ini jauh lebih modern dari Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin masih mengeluarkan fatwa MUI bahwa saya masuk penjara. Mahfud nggak pernah. Kok Anda tidak fair saya bilang. Ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kenapa kalian pilih Jokowi? Iya kan? Kan sekarang alasannya mau pilih 02 kenapa? Karena meneruskan Jokowi kan? Nah terus Jokowi dulu sama Ma'ruf Amin lu pilih. Kok sekarang Ganjar sama Mahfud? Mahfud ini udah terkenal jujur. Ini rumahnya sederhana, pernah jadi DPR, bupati, katanya jadi menteri. Ini orang jujur. Dan dia juga bukan orang yang rasis. Dia nggak pernah keluarin fatwa untuk menghukum saya, juga nggak pernah. Betul kan? Nah kok kenapa tiba-tiba dibalikkan? Seolah-olah karena ada Mahfud jangan pilih Ganjar. Waduh, kok dulu nggak pernah ngomong? Kalau kau ngomong gitu pakai teori yang sama, harusnya lu bilang jangan pilih Jokowi dong karena ada Ma'ruf Amin. Atau jangan pilih Jokowi karena ada Yusuf Kala. Kita enggak. Nah itu yang perlu hati-hati Bu. Jadi bagi saya tentu tidak ada yang sempurna ya semua ya. Mau Ganjar mau apa, saya juga bukan orang sempurna kok. Tapi di antara 3 yang terbaik ya ini. Nggak ada lagi. Oke. Hidup Ganjar luar biasa. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI
harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.